Salam sinema sahabat sinemalogi. Sewudino adalah film horor yang disutradarai Kimo Stambul. Film ini dibintangi Mikha Tambayong, Rio Dewanto, Karina Suwandi, Martino Leo, Givina Lukita, Agla Artalidia, Priti Moti, Gizelma Firmansyah, dan lain-lain. Sewudino bercerita tentang Sri yang diperankan Mikha Tambayong, remaja tanpa ijazah yang secara tidak diduga diterima bekerja di keluarga Atmojo dengan bayaran tinggi karena lahir pada hari Jumat Kliwon. Ternyata Sri nggak sendiri, bersama Emma dan Dini mereka dikirim ke sebuah gubuk tengah hutan untuk ngerawat seorang gadis bernama Della yang diduga menjadi korban kutukan santet Sewudino. Pengalaman horor pun terjadi dan ketiganya berusaha keluar dari jeratan maut yang mengikat mereka. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Seperti film KKN di Desa Penari, film Sewudino juga hasil adaptasi dari thread horor di Twitter oleh Simple Man yang viral di mana-mana. Berbeda dengan film KKN yang mengadaptasi mentah-mentah sumber aslinya, film Sewudino mengalami penyesuaian cerita dengan perubahan di sana-sini. Misal, jumlah payung mayat yang seharusnya ada 5 nih, di film hanya ada 3. Juga karakter Erna dan Dini yang memiliki motivasi berbeda dari cerita asal ya. Film ini berhasil membangun ketegangan di awal, tapi malah kedodoran di tengah-tengah. Grafik kengerian terasa kendor di part tengah-tengah ya, dan di akhir pun ceritanya sepertinya memang nggak benar-benar selesai gitu. Tapi memang pembuat filmnya sudah merencanakan sambungan film ini. Nggak tanggung-tanggung, 6 cerita Sewudino Universe sudah siap dalam Trah Pitulakon. Dan kemungkinan besar sequel pertama nanti itu berjudul Janur Ireng atau Janur Hitam, Janur Ireng. Kimo Stambul yang khas dengan horror slasher berhasil dalam menciptakan semesta Sewudino yang dipenuhi dengan klinik Jawa. Tapi sayang, dialognya tuh masih kurang kental nuansa Jawa Timuran. Aksen Jawa yang campuran apalagi ditambah penggunaan bahasa Indonesia itu menjadikan kurang otentik. Gak heran kalau sepanjang film saya dibikin gemes nih dengan urusan perbahasaan ini ya. Sebenarnya Mikha Tambayong yang berperan sebagai Sri itu bisa lebih eksplor lagi soal kostum yang dia pakai ya. Terlihat kurang meyakinkan untuk seorang gadis kampung yang lugu tanpa punya ijazah yang butuh kerjaan. Apalagi dengan dialog yang dia ucapkan. Film ini terdiri dari orang-orang yang tepat dalam pemilihan karakter. Hanya saja penggunaan bahasa dan aksen yang lagi-lagi ini yang membuat film ini jadi jatuh. Di antara semua pemain, justru aksen yang digunakan oleh Martino Leo yang terasa pas. Ada sempilan Sri yang misu-misu pun juga sedikit menghibur ya, sedikit. Sayang banget sih penampilan Karina Suwandi, Priti Moti, dan lain-lain. Sebenarnya sudah cukup juara, tapi turun level karena ya lagi-lagi dialog yang menggunakan bahasa Jawa yang seakan-akan itu ya sepahamnya aja gitu yang... Film Sewudino sebenarnya terasa mengerikan di bagian-bagian tertentu. Terus sisanya hanya sajian horor semi atmosferik dan kaget-kagetan yang tidak terlalu intens. Film ini ternyata kalau dilihat-lihat memang hemat jump scare. Karena sepertinya fokus pada adegan sadis berdarah-darah yang yaitu udah khasnya si Kimo Stambul ya. Tapi ada satu sosok ganjil yang menurut saya penggambarannya terasa real dan memang creepy, yaitu sosok asli dari si Sanggar Turih itu sendiri. Kalian bisa lihat sendiri tuh ya. Desain produksi untuk set lokasi dan hal lainnya juga terlihat meyakinkan. Ada hutan, rumah, terus perkampungannya, rumah orang kaya dan orang miskinnya itu terbilang cukup detail. Rumah dari kayu tanpa listrik, hanya ada lampu petromak atau cempor yang turut membangun nuansa mencekam. Bahkan gambaran rumah keluarga Atmojo pun itu juga ada kelas dan nggak terlihat ngasal. Scoring dalam film ini memiliki andil dalam menciptakan nuansa horor yang nggak egois mengumbar dentuman-dentuman yang berisik. Sepanjang film kuping saya masih terselamatkan. Namun ada satu hal konyol yang sangat merusak adalah adegan songgok kepala kerbau yang seketika bikin saya ini ngedrop. Harusnya divisi artistik itu bisa membuat yang lebih baik lagi agar tampak terlihat asli. Saya yakin nih habis ini itu kepala nih langsung dipakai salah satu partai untuk alat bantu kampanye tahun depan. Percaya deh. Pada akhirnya Sewudino berusaha memberikan sajian horor epik yang mempertimbangkan akurasi narasi dalam bertutur.
Kali ini saya bisa merasakan film yang dibangun ketegangannya tanpa menghambur-hamburkan kemunculan sosok-sosok ganjil yang mengerikan. Rasa takut yang dibangun di film ini nggak mengandalkan setan-setanan, tapi dari cerita film itu sendiri. Dan Sewudino sudah berusaha melakukannya. Demikianlah video reaksi dari film Sewudino yang tayang di bioskop. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cek akun media sosial Sinemalogi. Salam sinema dan bye-bye.